Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Seperti apa yang telah kami sampaikan sebelumnya di dalam kajian subuh, di mana bahwa bagi kita seorang muslim yang paham betul terhadap aturan ataupun perkara-perkara yang telah diatur oleh Islam itu sendiri, maka tidaklah seorang muslim tersebut akan meremehkan perkara tersebut. Apakah itu perkara yang berhubungan dengan perkara kebaikan ataupun perkara keburukan. Karena apa? Seorang muslim tidaklah pantas meremehkan perkara tersebut yang telah diatur, yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Islam. Karena memang setiap perkara yang dilakukan oleh setiap insan di atas permukaan bumi ini nantinya akan dihisab. Kecilkah atau besarkah perkara tersebut? Kemudian kebaikankah atau keburukankah perkara tersebut? Semua itu akan dihisab. Dari itu hendaknya setiap kita selalu menjaga diri. Selalu melakukan sesuatu yang terbaik, karena memang tujuan dari Allah ciptakan kita selaku hamba di atas permukaan bumi yang sangatlah sementara ini adalah untuk dilihatnya oleh Allah nanti siapa di antara kita yang beramal dengan amal yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar beramal, namun dilihat oleh Allah nantinya siapa yang beramal dengan amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah bahasakan di sini adalah ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah akan uji kita. Ya. Allah akan lihat pada diri kita nantinya siapa yang lebih bagus amalnya, bukan yang lebih banyak. Namun kalau lebih banyak dan lebih bagus juga, udah banyak bagus lagi itu lebih bagus, ya, itu lebih baik. Namun yang terpenting dari itu juga adalah kita tidak hanya sekedar memperbanyak amal, namun kita tidak memperhatikan apakah amal tersebut baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, berfadilah atau tidak berfadilah, ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, ini harus diperhatikan juga, karena yang ingin oleh Allah dari kita adalah siapa yang beramal dengan amal yang paling baik. Amal paling baik tidak disebutkan itu amal yang besar. Nah, ini Allah tidak pernah bahasakan itu amal besar, ini amal kecil, tidak. Yang penting baik. Karena setiap kebaikan pasti akan Allah balas. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Bukankah kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan? Itu ya. Al jazau min jinsil amal. Seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap manusia akan dibalas. Setiap manusia akan diberi balasan. Dengan apa dibalas? Dengan apa yang ia lakukan. Kalau ia melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang ia akan dapatkan. Kalau dia melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan dari keburukan yang ia lakukan. Itulah yang dimaksud dengan al-jaza min jinsil amal. Setiap balasan disesuaikan dengan amal yang ia lakukan. Jadi mau amal yang dia lakukan adalah kebajikan atau keburukan, setiap apapun yang ia lakukan intinya semua akan diberi balasan. Nah, dari itu ketika kita sudah paham yang sedemikian, maka tidaklah pantas kita meremehkan perkara baik walaupun kecil, dan juga tidaklah boleh kita meremehkan perkara buruk walaupun itu kecil. Karena apa? Kembali ke teori tadi bahwa semua akan dibalas, semua akan diberi balasan.
Dan kita tidak boleh meremehkan itu. Mungkin dari amal kebajikan yang kecil itulah Allah ridha dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Begitu pula jangan kita remehkan itu perkara buruk atau keburukan. Walaupun kecil, mungkin dengan perkara yang buruk tadi, walaupun kecil, Allah murka dengan perkara tadi. Dengan kemurkaannya Allah memberi kita laknah. Dengan kemurkaannya Allah laknati kita, kemudian dengan laknat Allah akan masuki ia ke dalam neraka. Nah, dari itu sekali lagi la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'. Kata Rasulullah, apa? Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Walau an talqa akhak biwajhin taliqin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara baik itu hanya sekedar, coba sampai-sampai Rasulullah memberikan jenis kebaikan ya, yang kecil, yang ringan. Dan itu kata Rasulullah jangan engkau remehkan. Apa itu contohnya? Walaupun amal baik itu sekedar amal ketika engkau berjumpa dengan saudaramu itu, engkau nampakkan wajahmu itu dengan wajah yang berseri-seri. Itu saja sudah dianggap kebajikan dan itu jangan engkau remehkan. Maksudnya apa? Akan Allah balas itu kebaikan. Bisa dipahami? Jadi hanya sekedar, belum pun kita berbasa-basi, assalamualaikum, kita ucapkan salam, kemudian kita tanyakan apa kabar lain sebagainya, belum. Itu pun insya Allah sudah berpahala sedekah dalam sebuah hadis, karena setiap kalimat-kalimat baik yang diucapkan oleh manusia itu dinilai sedekah. Wa kalimatut thayyibatun shadaqatun atau sedekah. Setiap kalimat yang baik yang diucapkan oleh manusia itu bernilai sedekah. Belum pun dia ucapkan kalimat-kalimat dengan lisannya, baru hanya sekedar menampakkan wajah yang ceria di hadapan saudaranya, Allah sudah anggap itu sebuah kebaikan. Padahal itu baru raut wajah, namun dianggap juga itu kebaikan. Bagaimana kalau raut wajahnya itu bukan wajah yang berseri-seri, wajah cemberut, ya. Wajah apa lagi? Wajah yang bermuka masam, wajah marah. Apakah itu dihitung dosa? Itu bisa-bisa juga dihitung sebuah kesalahan. Dan bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, qudwatuna, teladan kita, uswatuna, teladan kita, teladan kita saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam Al-Quran surah Abasa, pernah bermuka masam. Belum pun beliau berkata-kata kepada Abdullah bin Umi Maktum yang pada saat itu ingin berjumpa dengan Rasulullah terhadap suatu keperluan. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat Nabi yang buta. Sahabat Nabi yang buta matanya. Bergegas dari jauh, ya, sengaja untuk berjumpa dengan Rasulullah untuk mendapatkan nasihat, pelajaran-pelajaran dari Rasulullah. Namun pada saat itu Rasulullah yang sedang sibuk keasyikan dengan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Memang tujuan Nabi Muhammad benar, tujuan Nabi kita benar. Semoga nanti pembesar-pembesar Quraisy ini bisa masuk Islam. Namun di saat Abdullah bin Umi Maktum ini bertemu dengan Rasulullah, yang memang Rasulullah sedang berbicara perkara-perkara dakwah memang di hadapan orang-orang kafir Quraisy tersebut, dianggap bahwa mengganggu. Ini Abdullah bin Umi Maktum mengganggu Nabi, sehingga Nabi kita itu bermuka masam, cemberut di hadapan Abdullah bin Umi Maktum tadi. Seakan-akan Nabi tidak ridho, seakan-akan Nabi tidak senang dengan Abdullah bin Umi Maktum yang sedang memutuskan pembicaraannya, ya, gitu. Saya ingin tanyakan, Abdullah bin Umi Maktum buta tadi. Nabi ketika bermuka masam dilihat nggak oleh Abdullah bin Umi Maktum ini? Kan nggak dilihat. Toh buta tadi. Namun Allah tetap menganggap itu salah coba. Walaupun kita bermuka cemburut, bermuka masam di hadapan orang buta sekalipun, itu sudah dianggap kesalahan. Bagaimana kalau kita bermuka masam di hadapan orang yang melihat kita? Di depan orang tua yang menyaksikan kita selaku anak. Begitu banyak hari ini anak-anak yang tidak hanya sekedar bermuka masam di depan orang tuanya, namun mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang tuanya. Dia ucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang tuanya. Lebih-lebih itu, sungguh itu adalah sebuah perkara yang
mengandung dosa di dalamnya. Toh Allah katakan wala taqul lahuma uff. Untuk sekedar kita katakan ah saja, belum kalimat-kalimat yang panjang. Sekedar kalimat ah ini menandakan ketidakridhaan, penolakan. Itu saja sudah dianggap salah. Ya ini. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu ya berhati-hati. Apakah amal yang kita lakukan ini baik ataupun amal itu buruk. Kalau memang itu kebaikan, bismillah, lakukan dengan ikhlas, dengan benar. Kemudian kalau memang itu keburukan, tinggalkan sesegera mungkin. Kalau memang sudah terjerumus juga, maka ada aturan, ada pelajaran yang bisa didapati dari Al-Quran kepada kita yang memang terkadang terjerumus juga dalam keburukan. Apa kata Allah? Hendaklah engkau bercepat-cepat memohon ampun, beristighfar. Tetap ada solusi. Karena memang manusia memang ya tempatnya adalah salah. Manusia itu memang ya secara fitrah dari kepribadian setiap insan itu adalah punya keburukannya, punya kesalahannya, punya kekurangannya, terjerumus terkadang ke dalam keburukan, dalam dosa. Maka di saat itu apa yang harus dilakukan? Bercepat-cepat dalam memohon ampun, ya, beristighfar kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah kalimat yang datang dari Ali bin Abi Thalib, apa? Janganlah engkau mengucapkan ya kalimat-kalimat tajam yang menyakiti hati orang tuamu, yang padahal kamu juga awalnya bisa berbicara asbab orang tuamu juga. Masa yang membuat kita pandai berbicara awal-awalnya orang tua? Nah, ketika kita udah pandai bicara, sekarang orang tua yang malah kita hantam dengan kata-kata yang telah diajarkan oleh orang tua kita sendiri. Ya, betul nggak ini? Bahwa kita waktu kecil, asbab kita bisa berbicara awalnya kan gara-gara kita mendengar orang tua kita ngomong. Jadi intinya apa? Kita bisa bicara itu karena orang tua kita yang ngajarin. Masa sekarang ketika kita udah pandai berbicara malah kita kata-katakan orang tua kita dengan ucapan yang nggak benar. Nah, ini sungguh tidak etis, tidak berakhlak ini anak. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan, tetap ya kita melakukan apapun itu kebaikan. Jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Kembali kami ingatkan bahwa semua akan dihisab. Begitu pula dengan keburukan. Nah, saudaraku, di mana di kajian singkat ini sama-sama coba kita dengarkan satu hadis ya yang datang dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, yang mana ia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya. Qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar Jundub bin Junadah pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ayyul a'malil afdal? Ayyul a'mali afdal? Amal apakah ya Rasulullah yang paling utama, yang paling baik? Kan banyak sekali amal yang Allah perintahkan kepada kita. Namun di antara banyak amal yang Allah perintahkan tersebut, amal yang mana yang paling baik? Maka Nabi menjawab, qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Nabi memberi jawaban kepada Abu Dzar, yaitu amal yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian qultu, beliau bertanya lagi, siapa beliau di sini? Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, budak yang bagaimanakah yang utama? Ayyur riqabi afdal? Budak yang bagaimana yang lebih utama? Tanyaku lebih lanjut, kata Abu Dzar. Kemudian Nabi menjawab, anfasuha 'inda ahliha. Apa jawaban Nabi? Anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Jadi budak yang lebih baik adalah budak yang paling bernilai bagi tuannya dan paling mahal harganya. Ya, ini. Jadi budak yang paling mahal, budak yang bagaimana di zaman Rasulullah? Budak ini bisa dibahasakan mungkin dengan pembantu yang belum dimerdekakan. Ya. Ini pembantu yang bagaimana yang paling mahal, yang paling bagus maksudnya, yang paling bernilai sama majikannya, yang paling sama tuannya.
kemudian yang paling mahal harganya. Nah, saya ingin tanyakan sekarang, di zaman Rasulullah itu budak yang bagaimana yang paling mahal harganya, yang paling bernilai pada tuannya? Yaitu budak yang biasa dijadikan untuk berbisnis. Ini bernilai dianggap. Ini budak juga, namun dia bisa membawa keuntungan untuk bisnis si tuannya ini. Budak apa lagi? Budak yang dapat membantu peperangan. Nah, ini berarti budak ini kuat. Bahkan dulu budak dijadikan sebagai alat transportasi, sebagai pengangkut tuannya. Kan ada apa namanya? Tandu ya, apa nama itu? Itu budak-budak yang kuat akan dibeli dengan harga yang mahal. Budak yang bagaimana lagi? Budak yang bisa mengurusi peternakan juga. Yang budak-budak seperti ini yang dianggap dengan budak yang bernilai, yang mahal, yang bisa membawa kebaikan banyak kepada tuannya. Itu budak yang paling bagusnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, budak yang paling rendah harganya? Nah, ini. Budak yang paling hina, yang paling murah, dan bahkan nggak mau dibeli oleh sama orang-orang pada saat itu. Budak yang bagaimana? Terdapat dalam riwayat, dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, kitab siapa? Kitab Syarah Sahih Bukhari, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab beliau mengatakan apa? Ketika beliau menjelaskan tentang bab musik di dalam kitab tersebut, di zaman Rasulullah itu yang namanya penyanyi, ya ini, yang namanya artis, kalau bahasa kita artisnya, dulu nggak dibahasakan artis, itu penyanyi, budak dulu itu. Dan bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di zaman Rasulullah itu kalau sudah menjadi profesi ataupun budak yang tugasnya adalah bernyanyi-nyanyi di depan tuannya, bernari-nari di depan tuannya, itu adalah budak yang paling hina, yang paling murah, dan gak kebeli bahkan. Karena saking hinanya. Bukan gak kebeli karena saking mahalnya, saking hina dan rendahnya, ini gak, banyak orang gak butuhkan itu. Itu di zaman Rasulullah. Tapi hari ini coba kita bandingkan. Artis merupakan, penyanyi merupakan orang yang paling mahal harganya mungkin. Sekali konser berapa itu? Satu album berapa harganya itu? Luar biasa hari ini kehidupan para artis. Dibangga-banggakan oleh orang, diidolakan orang. Padahal di zaman Rasulullah itu model orang dianggap makhluk yang paling hina. Sampai-sampai ada hadis apa? Seburuk-buruk upah. Hadis Sahih Bukhari. Seburuk-buruk upah adalah upah yang didapati dari bidu wanita ataupun dari bernyanyi, kemudian dari hasil jual beli anjing, maaf cakap. Seperti itu memang dalam hadis. Seburuk-buruk gaji, ini dalam hadis ini ya, nanti bisa dikiaskan nanti dengan perkara-perkara yang lain. Namun disebutkan secara khusus dalam hadis ini apa? Seburuk-buruk gaji yang diperoleh oleh seseorang adalah ataupun upah, yaitu upah yang didapati habis dia melakukan prostitusi, menjadi bidu wanita, seperti penyanyi-penyanyi, dan juga hasil jual beli anjing. Ini adalah upah yang paling buruk, dan itu hukumnya haram didapatkan untuk dimiliki. Ya, ini. Jadi jangan bangga kita melihat ataupun jangan takjub melihat para artis bisa bersosial, bisa bantu fakir miskin. Banyak kan artis-artis gitu kan, bikin panti asuhan. Kita puji-puji ini artis, oh luar biasa, bagus sekali artis nih. Banyak nggak sholat, untuk apa bagus? Nggak sholat. Habluminallahnya rusak. Iya memang dia bersosial, tapi di sisi lain dia telah merusak umat dengan nyanyi-nyanyinya. Memang dia telah membantu fakir miskin, tapi di sisi lain dia telah merusak moralitas bangsa. Dia telah merusak moralitas anak bangsa, umat manusia, dengan baju ketatnya, dengan baju yang berpakaian tapi telanjangnya, gitu kan? Dengan kalimat-kalimat lagu-lagu yang mengandung dosa di dalamnya. Ya ini. Apa yang bisa dibanggakan gitu kan? Bahkan saya bilang tadi apa? Di zaman Rasulullah ini orang sangat dianggap hina. Kembali ke hadis. Ketika Abu Dzar bertanya, ya, siapakah budak yang paling bagus? Maka Nabi menjawab, budak yang paling bagus adalah budak yang memiliki nilai bagi tuannya dan paling mahal harganya. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, maksudnya apa? Aku tidak mampu menjadi budak yang seperti itu. Kalau memang aku budak, bagaimana kalau aku nggak mampu melakukan yang perkara-perkara baik di hadapan tuanku?
Maka Nabi menjawab, hendaklah kamu membantu orang yang bekerja atau mempekerjakan orang yang tidak bekerja. Maksudnya apa Abu Dzar? Ketika aku tidak mampu berjihad tadi, aku dah beriman tapi tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah karena mungkin keterbatasan ya logistik yang aku miliki, ya juga peralatan perang yang aku miliki, dan juga fisikku yang mungkin kurang sehat. Kalau aku nggak mampu melakukan itu jihad fisabilillah, bagaimana ya Rasulullah? Ya, ataupun amal-amal baik yang telah engkau sebutkan tadi, aku nggak mampu lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Nah, maka Nabi menjawab apa? Hendaklah kamu membantu orang yang bekerja. Memang orang yang bekerja, tapi coba kamu bantu orang bekerja. Atau mempekerjakan orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja, pengangguran, bahasa kitanya, coba kita kasih pekerjaan kepada orang yang nganggur, kata Nabi. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau aku sendiri tidak mampu berbuat sesuatu? Aku juga nggak mampu bekerja. Tanya pula lagi. Beliau menjawab, hendaklah kamu mencegah kejahatanmu dari orang lain. Kalau memang kamu tidak mampu banyak berbuat baik, yang penting jangan berbuat jahat saja. Paham ini kaidah? Kalau memang kamu tidak mampu memperbanyak amal kebaikan, yang penting kamu jangan buat salah aja. Udah cukup itu. Ini udah nggak ada amal kebaikannya, malah amal buruknya yang kita perbanyak. Ini nggak boleh. Nah, kemudian ketika Rasulullah menjawab, hendaklah kamu mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kita menahan diri untuk tidak berbuat salah, itu bahagia pada kita telah bersedekah untuk diri sendiri. Nah, seperti itu kata Rasulullah SAW, yang intinya apa? Hadis ini dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Bab apa? Bab banyak jalan menuju kebaikan. Yang intinya apapun yang bisa dilakukan, kalau memang itu adalah perbuatan baik, tetap kita usahakan untuk kita lakukan, ya. Walaupun itu perbuatan amal baik itu kecil. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup tadi, kalimat yang paling penting dari hadis adalah kalau memang kita tidak mampu memperbanyak amal-amal kebajikan ataupun tidak mampu melakukan amal-amal besar di dalam kehidupan, ya, setelah amal-amal yang pastinya diwajibkan, ya. Namun yang penting sangat adalah bagi kita, tidaklah kita memperbanyak keburukan untuk orang lain. Kita tahan lisan kita tahan perbuatan kita yang dari mengganggu orang lain. Insya Allah dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari banyak keburukan. Karena memang nanti akan dihisab. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, ketika nanti dihisab ternyata amal baiknya lebih banyak, lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka Allah akan masuki dia ke dalam sebuah kehidupan yang penuh keridhaan, yaitu surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu, nanti ketika ditimbang ternyata amal buruknya lebih berat, berarti sedikit dan ringan amal baiknya, nanti dia akan dimasuki ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.